Selamat pagi, Pak. Ini aplikasi timbangannya seperti ini, Pak ya. Jadi setelah Bapak nyalakan komputernya, dia akan tampil seperti ini, Pak. Nah, untuk nimbang kita pakai yang paling atas ya, Pak, program timbang. Terus untuk merubah tanggal dan jam pakai ini. Untuk perbaikan ini kalau nanti programnya ada masalah, nah, di sini sudah ada menu perbaikan. Jadi perbaikan tinggal di enter aja, otomatis dia merestart kembali file-file yang hilang ya. Nah, jadi kalau untuk memulai program timbang, Bapak arahkan kursornya ke program timbang dengan cara menekan tombol panah ke atas yang ada di sebelah kanan keyboard ya Pak. Setelah di menu program timbang Bapak enter, akan tampil nama otoritas perusahaan yang sudah saya buat tempat Bapak. Tinggal di enter lagi, masukkan otoritas ID-nya, user ID-nya, masukkan admin, tekan, ketik master nggak akan terlihat Pak karena ini password ya, enter. Nah untuk proses penimbangan, sebelum masuk ke proses penimbangan kita harus masukkan data berkas induk dulu Pak. Data berkas induk ini kalau di enter isinya nama daftar barang. Jadi daftar barang ini barang-barang yang akan ditimbang tempat Bapak ya, apa saja, enter. Untuk masukkan daftar nama barang, di sini sudah ada menu di bawahnya, F2 tambah, F3 urut, koreksi, hapus, cari, F78, F8 cetak. Jadi untuk nambah barang yang akan ditimbang di tempat Bapak, tekan F2, masukkan kode barang. Kode barang itu bebas Pak, nomor berapa aja boleh, tinggal di enter, masukkan nama barang yang akan ditimbang di tempat Bapak. Misalnya kernel ya, kernel, enter. Nah, kalau Bapak mau nambah lagi, tinggal tekan aja F2. Misalnya jagung, enter. Kebalik. Ini kita hapus ya. Kalau misalnya salah inputnya, di sini sudah ada ininya apa, menu koreksinya. Tekan F4. Hapus pakai backspace ya. Hapus. Kode barangnya dimasukkan dulu 07 misalnya. Ketik jagung, enter. Nah, begitu seterusnya Pak ya. Kalau untuk melihat nama barang yang sudah disimpan di database ini, Bapak tinggal lihat di bawah sini ada keterangannya kan, F7 lihat. Jadi Bapak tekan F7. Nah, ini terlihat dia nama barang apa saja yang ditimbang di sini. Kalaupun mau menghapusnya, arahkan yang mana yang mau dihapus dengan tanda panah ini ya Pak, tanda panah yang di sebelah kanan keyboard ini. Nah, setelah misalnya singkong yang mau Bapak hapus, arahkan ke singkong, terus tekan F4, keluar, dia sudah hilang dia singkong. Nah, misalnya singkong tadi mana, singkong ini Pak ya, tekan F4 Pak, terus hilang. Jadi begitu Pak ya. Daftar agen ini agen atau supplier yang mengisi di tempat Bapak. Jadi untuk menambahnya tekan F2, masukkan kodenya, bebas ini berapa, enter. Terus nama agennya siapa, supplier atau customer Bapak siapa namanya, misalnya Joko, enter. Nah, begitu seterusnya Pak ya. Mau nambah lagi, tekan lagi F2, masukkan kodenya, bebas Ari misalnya, enter. Nah, begitu seterusnya Pak. Kalau mau ngapus tinggal dicari di sini. Misalnya ini yang mau saya hapus, ghost, tekan F4. Bukan F4 Pak, F5. Maaf. Hapus F5 ya. Tekan F5. Hilang dia sudah. Jadi untuk keterangan di bawahnya sudah ada Pak. F2 koreksi, F5 hapus, F6 cari, F7 lihat. F7 itu untuk lihat Joko siapa. Nah begitu Pak ya. Nah di tempat Bapak sudah saya masukkan nama agen yang tidak ada namanya, titik-titik. Ini tujuannya nanti ketika Bapak nimbang, karena nama agen ini tidak kita ketik Pak. Jadi artinya nama agen itu dimasukkan di database terlebih dahulu, baru nanti ketika penimbangan kita tinggal memilih
dari database itu siapa nama agennya. Jadi yang ini khusus untuk agen yang belum didata di tempat Bapak ya. Udah. Kita kembali ke penimbangan ya. Jadi untuk proses timbangnya langsung ke transaksi timbang. Karena ini tidak terhubung dengan timbangan, dengan indikator timbangan, makanya di sini tidak ada angka. Nanti tempat Bapak kan sudah ada indikatornya. Kalau sudah ada indikatornya nanti di sini ada angkanya, Pak. Jadi ketika kendaraan itu naik di timbangan nanti akan muncul angka di sini. Setelah angkanya muncul di sini dan di indikator timbangan itu sudah sama angkanya, Bapak lihat di indikator timbangan ada tombol stabil ya. Ketika tombol atau lampu stabil di timbangan itu menyala, baru Bapak boleh tekan F2. Karena kalau belum stabil nanti angkanya akan berubah, Pak. Jadi bisa naik atau bisa kurang. Jadi dia belum stabil angkanya. Setelah angkanya stabil, Bapak tekan F2. Nomor polisi, nomor platnya. Misalnya platnya BG1. Bapak enter. Nama barang gini tinggal di enter, dipilih. Ketika tadi kita sudah mengisi database-nya akan muncul di sini dia, Pak. Apa yang akan ditimbang? Material apa? Misalnya sawit, enter. Nah, terus agen juga kita tidak ngisi, Pak ya, tinggal di enter aja. Kita tinggal pilih. Ini juga diisi di database agen yang tadi. Di database agen tadi, Pak ya. Misalnya agennya belum terdata, kita tekan yang ini. Nah, harga ini bisa kita masukkan. Misalnya harganya 1.000, tinggal ketik angka 1.000. Enter. Kalau seperti ini, karena di sini tidak terhubung dengan timbangan ya, Pak. Kalau dia terhubung dengan timbangan, dia otomatis dia angkanya masuk ke dalam sini, Pak. Tinggal di enter terus dia. Terus untuk itu timbang pertama, Pak ya. Misalnya ada kendaraan baru lagi. Ini kan masih form yang yang pertama, Pak. Kalau ada kendaraan baru lagi biarkan saja. Ketika kendaraan baru lagi sudah masuk, Bapak tinggal tekan lagi F2. Nomor polisinya masukkan, misalnya BG4, enter. Nama barangnya dipilih apa? Sawit, enter lagi. Agennya siapa? Enter. Harganya berapa? Harganya boleh berubah-berubah, terserah harganya berapa. Misalnya harganya 1.500, enter. Enter lagi. Karena ini tidak terhubung dengan timbangan, makanya di sini angkanya ke sini dia. Kalau dia terhubung dengan timbangan otomatis dia angkanya masuk. Setelah itu untuk timbang kedua, Pak ya. Timbang kedua kita tinggal tekan F3 di sini, ada keterangannya banyak. F3 tekan. Nah, nanti di sini banyak, Pak. Misalnya ada beberapa kendaraan yang sudah timbang pertama dan belum timbang kedua. Jadi kalau kita tekan F3 timbang kedua, kita tinggal pilih mana kendaraan yang akan nimbang kedua. Misalnya yang ini ya. Tinggal kita enter. Keterangan ini boleh diisi, boleh enggak, terserah Bapak. Kalau mau diisi, misalnya mau diisi buah bagus, bisa, apapun bisa di sini ya, Pak ya. Tinggal di tekan enter lagi. Refraksinya boleh diisi, boleh tidak, Pak. Kalau misalnya mau diisi, misalnya 3%, tinggal Bapak ketik 3%, enter. Harganya sudah tercatat di sini, Pak ya. Ini harga refraksi, ini berat 1, berat 2. Ini 0 karena tidak terhubung dengan timbangan. Saya sekali lagi bilang ini 0 karena tidak terhubung dengan timbangan. Untuk mencetaknya, Bapak tinggal tekan F8. Di sini sudah ada keterangannya, Pak. Di bawah. F8. Kalau muncul seperti ini, berarti printernya tidak terhubung dengan CPU. Artinya biasanya kabelnya kendor. Kabel LPT-nya yang seperti ini di sini, Pak. Ini kendor. Atau printernya mati. Kalau muncul seperti ini, printer not ready, Bapak arahkan ke no. Kalau sudah diperbaiki printernya, Bapak tekan lagi F8. Nanti kalau ini notifikasi ini tidak ada, otomatis dia langsung ngeprint, Pak. Begitu, Pak ya. Nah, untuk laporan adanya di sini ya. Per rekap timbang per barang. Jadi tinggal Bapak, data ini bisa dirubah dari tanggal 14, misalnya dari tanggal 12. Dari tanggal 12 misalnya ya. Tanggal 21, misalnya tanggal 12 lah. Tanggal 21 lah sampai tanggal 18 misalnya. Tanggal 19. Enter lagi, pilih apa yang akan ditampilkan, misalnya sawit. Enter lagi. Sawit lagi.
Kalau Bapak mau cetak, langsung arahkan ke cetak printer ya LPT1. Kalau mau layar, Bapak arahkan ke layar, tekan. Di sini kosong karena memang belum ada data penimbangan. Kalau tempat Bapak nanti ada, dia otomatis ada akan tampil seperti itu Pak ya. Tinggal eh, dikeluarkan lagi, kalau mau dicetak tinggal dicetak seperti itu. Nah, sama seperti agen rekap timbang per ini juga sama Pak. Jadi rekap timbang per agen hanya menampilkan data per agen saja. Dipilih tanggalnya sampai tanggal berapa, enter, enter lagi, pilih siapa agen yang akan ditampilkan datanya, misalnya si Joko, enter lagi sini. Kalau printer dia akan dicetak, tapi kalau layar dia akan ditampilkan di layar saja. Ini kosong karena memang tidak ada datanya. Seperti itu Pak ya. Nah, ini mudah-mudahan mengertilah sedikit penjelasan ini. Bila nanti masih ada sesuatu yang belum jelas, bisa hubungin saya kembali. Terima kasih Pak.